Halo guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Nah, kembali lagi bersama saya, Joni Kosama, di channel saya. Dan pada kesempatan kali ini, saya mengajak Anda sekalian untuk kita mereview sebuah buku dengan judul Change Limiting Beliefs. Nah, teman-teman, menurut saya buku ini ya sudah banyak dijual di mana-mana, dan tentunya ada sebagian dari kita yang telah membacanya hingga tuntas. Namun pada kesempatan ini izinkan saya untuk mengajak kita sekalian review secara bersama-sama dan menceritakan secara umum bagaimana isi dari buku ini. Nah, bagi saya sendiri buku ini sangat menarik, teman-teman. Untuk itu langsung saja kita masuk untuk review buku ini. Namun sebelum itu teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share semua ke sosial media Anda sehingga saya mendapat dukungan dari Anda sekalian dan channel saya bisa berkembang. Nah, teman-teman, kita langsung saja untuk mereview buku ini. Yang pertama, kita diawali oleh sebuah kisah menarik dari seorang veteran Yunani bernama Stamatis Moraitis. Nah, pria ini bersama istrinya tinggal di Amerika Serikat. Pada usia yang ke-60, teman-teman tahu apa yang terjadi. Pria ini mengidap kanker paru-paru. Dan hal tersebut dikonfirmasi secara pasti oleh 9 dokter Amerika Serikat. Nah, teman-teman, Stamatis yang mengidap kanker paru-paru kemudian berusaha untuk mencari cara lain. Ia mencoba untuk mencari alternatif lain untuk menemukan suatu kesembuhan atas penyakitnya. Kemudian, ke-9 dokter tersebut meyakini bahwa apapun ia lakukan, entah itu alternatif maupun pengobatan lain, kankernya tidak akan pernah sembuh. Dan tidak lebih dari jangka waktu 6 bulan, Stamatis akan meninggal. Nah, teman-teman, namun kita kemudian dikejutkan dalam buku ini bagaimana Stamatis dengan kekuatan mentalnya, pola pikirnya, ia mampu menyembuhkan diri, teman-teman. Cerita berlangsung, Stamatis yang kemudian mengidap kanker paru-paru, ia kembali dan mengajak istrinya untuk pulang ke Ikaria, Yunani, tempat asalnya. Untuk menikmati masa-masa akhir hidupnya, Stamatis yang kemudian pulang, kabar tersebut didengar oleh teman-temannya. Nah, teman-temannya semasa kecil kemudian datang membawa sebotol anggur, membawa juga buku, dan membawa catur untuk bermain bersamanya. Kemudian Stamatis pun menjalani hari-harinya seperti biasa. Pagi hari ia akan bekerja, dan pada siang hari ia makan dan beristirahat secukupnya. Kemudian Stamatis pun menanam sayur di sekitar pekarangan rumah. Kemudian waktu terus berjalan dan Stamatis merasa kondisi tubuhnya semakin baik nih, teman-teman. Ini kan sesuatu yang tidak diobati, tidak dicari alternatif lain, tapi Stamatis tetap melakukan aktivitasnya. Ia seolah-olah melupakan penyakit yang ia derita. Teman-teman tahu, ketika Stamatis melupakan penyakit tersebut, penyakit itu pun seolah-olah melupakan dirinya. Kemudian Stamatis melaksanakan aktivitas harian seperti biasa hingga 6 bulan yang ditentukan. Stamatis bahkan merasa tubuhnya semakin baik nih, teman-teman. Hingga memasuki waktu 25 tahun, teman-teman, Stamatis tidak meninggal. Dan sekarang tiba saatnya Stamatis untuk pergi menanyakan perihal kesakitannya kepada ke-9 dokter yang telah memvonisnya. Setibanya di Amerika, Stamatis kemudian menanyai ke-9 dokter tersebut. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi? Ke-9 dokter yang telah memvonis Stamatis semuanya telah meninggal dunia. Nah, dalam buku ini teman-teman sebetulnya mau membahas bagaimana kekuatan mental yang dapat mempengaruhi hidup seseorang. Saya angkat sebuah contoh, teman-teman. Misalnya, jari teman-teman tersayat pisau. Ketika teman-teman hanya fokus untuk memikirkan kesakitan ini, maka kesakitannya terus bertambah, teman-teman. Dan sebaliknya, ketika teman-teman mengabaikan atau tidak memikirkan rasa sakit ini, yakin dan percaya kesakitan tersebut tidak akan menambah, teman-teman. Kemudian dalam buku ini
ia membahas juga terkait dengan beliefs atau kepercayaan, rasa percaya atau pola pikir seseorang. Sebagaimana seperti judulnya teman-teman, belief itu sendiri merupakan apa yang kita yakini. Sendiri ada dua sifat, yakni kepercayaan atau beliefs yang bersifat membangun atau konstruktif, dan sebaliknya teman-teman, ada beliefs yang bersifat destruktif atau tidak membangun. Apa yang teman-teman ketahui tentang konstruktif? Nah, kemudian konstruktif itu sendiri teman-teman merupakan mental seseorang yang selalu berubah. Konstruktif lebih identik dengan rasa optimis, kepercayaan diri seseorang. Jadi teman-teman, ketika Anda menghadapi suatu tantangan, suatu masalah, ketika Anda percaya diri untuk menghadapi atau menyelesaikan persoalan tersebut, Anda mampu untuk menyelesaikannya. Namun ketika Anda terus memikirkan soal kegagalan, soal bagaimana masalah tersebut, maka hal tersebut akan semakin besar. Dan sebaliknya, solusi yang teman-teman temukan atau cari untuk menyelesaikan persoalan tersebut tidak akan pernah datang gitu teman-teman. Dan peluangnya untuk datang menghampiri teman-teman, solusi atau ide-ide cemerlang, itu sama sekali menjauhi teman-teman. Jadi di sini kemudian kita diajak untuk memainkan sebuah permainan. Jadi sebelum lanjut teman-teman, saya mau menguji teman-teman dalam sebuah permainan sederhana. Tapi sebelum itu, jadi ada aturan mainnya teman-teman. Berikut aturan mainnya teman-teman. Ketika saya memberikan dua pertanyaan ini, teman-teman diharapkan untuk menjawabnya secara spontan tanpa memikirkannya panjang lebar. Nah, oke, sudah siap? Kita mulai. Pertanyaan pertama, kertas HVS warnanya apa? Tisu warnanya apa? Awan warnanya apa? Sapi minum apa? Oke, jawaban Anda selesai. Kita lanjut pada pertanyaan yang kedua teman-teman. Nah, pertanyaan yang kedua, rambut Anda berwarna apa? Alis Anda berwarna apa? Aspal berwarna apa? Kelelawar tidur kapan? Oke, jawaban Anda selesai. Nah, teman-teman, di sini di dalam buku yang sama, Change Limiting Beliefs, membahas juga soal pola pikir atau cara pandang kita yang sudah tertanam. Nah, ketika teman-teman tadi dalam jawaban tersebut, pertanyaan ke-1, saya yakin ada sebagian besar di antara kita yang menjawab bahwa sapi minum susu. Namun, jawaban yang benar adalah sapi minum air tentunya teman-teman. Dan kelelawar, saya yakin pula ada sebagian besar yang menjawab kelelawar tidur pada malam hari. Namun yang benarnya kelelawar tentu tidur pada siang hari. Oke teman-teman, kita mau lihat korelasinya, hubungannya di dalam buku ini. Dibahas bahwa keyakinan kita yang tertanam itu, saya angkat contoh misalnya anak bayi, ketika ia semakin besar, ia belajar untuk jalan, itu membutuhkan konsentrasi, dan hal tersebut berlaku pikiran yang bottom up begitu. Nah, jadi dibutuhkan suatu konsentrasi, fokus yang besar untuk anak bayi yang baru belajar jalan. Dia harus butuhkan fokus teman-teman. Nah, kita manusia dewasa atau pada umumnya yang sudah biasa berjalan, kita tidak membutuhkan suatu konsentrasi yang besar untuk melatih sesuatu yang sudah kita lakukan secara biasa begitu teman-teman. Jadi pola pikir kita sudah otomatis secara top down gitu teman-teman. Jadi seperti tadi saya katakan, ketika kita menggunakan pola pikir atau cara pikir kita yang top down, kita menjawab secara spontan atau melakukan sesuatu itu secara spontan. Seperti dalam permainan tadi teman-teman, ketika secara spontan mungkin Anda menjawab bahwa sapi minum susu, kelelawar tidur pada malam hari. Hal itu salah teman-teman. Nah, maka untuk memperoleh jawaban yang benar, kita membutuhkan suatu konsentrasi atau fokus yang tinggi. Nah, kemudian hal lain lagi, dalam buku ini kita diajak untuk bagaimana
mengupayakan atau mengembangkan pola pikir kita yang tadi, itu caranya adalah teman-teman, kita butuhkan lingkungan yang mendukung. Selain lingkungan, ada pun makanan. Nah, lingkungan dapat mempengaruhi pola pikir Anda seperti yang terjadi pada Stamatis Moraitis. Ketika ia fokus hanya memikirkan kesakitannya yang tadi, tentu ia akan meninggal dalam waktu yang ditetapkan oleh ke-9 dokter atau sudah divonis begitu teman-teman. Dan hal itu pasti terjadi. Namun ketika lingkungannya berperan penting dalam mengubah cara pandang atau pola pikirnya, ia mampu sembuh teman-teman. Nah, di sini selain lingkungan yang mengubah pola pikir, ada pula makanan. Nah, misalnya begini, teman-teman, ketika Anda sedang mengalami suatu kesakitan, makanan yang Anda konsumsi jika tidak baik, tentunya secara otomatis ada penolakan dari dalam begitu teman-teman, sehingga makanan tersebut tidak kita konsumsi. Jika secara paksa kita konsumsi, akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan kesakitan kita pun semakin bertambah teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman, tetap stay, kita lanjut. Ada bagian lain yang cukup menarik untuk dibahas terkait dengan ini teman-teman, tahap pembentukan belief atau tahap pembentukan rasa percaya atau suatu kepercayaan diri itu semenjak lahir teman-teman. Di sini dikatakan bahwa belief seseorang itu semakin kuat pengaruhnya jika dibentuk sejak lahir teman-teman. Ketika Anda saat kanak-kanak, orang tua Anda melarang Anda untuk melakukan sesuatu hal dengan membujuk berbagai cara untuk mencoba membentuk pola pikir Anda. Hal tersebut kemudian Anda besar, ketika dewasa Anda meyakini bahwa hal tersebut benar-benar ada. Saya akan kasih buat contoh begini teman-teman. Ketika saat kecil kita mau melangkah, orang tua kita melarang, jangan, di situ ada setan, ada sesuatu hal yang lain. Nah, mental ini yang sudah tertanam kuat pada pola pikir kita, sehingga semakin tumbuh berkembang, kita semakin dewasa, kita meyakini ada sesuatu yang hal tersebut, sesuatu yang dimaksud. Padahal secara nyata hal tersebut tidak ada, melainkan pengaruh mental kita yang sudah diberikan atau diarahkan oleh orang tua. Hal tersebut yang mempengaruhi, amat membentuk pribadi dan pola tingkah laku kita, nah teman-teman. Dan kemudian saya juga mau mengutip sebuah kata-kata bijak dari Mary Riana. Teman-teman tahu Mary Riana nggak? Motivator nomor 1 wanita di Indonesia. Nah, ia mau mengatakan begini teman-teman, jika Anda ingin mengubah buahnya, modifikasi harus dimulai daripada akarnya. Sebaliknya, jika Anda ingin mengubah pola pikir dan perilaku maupun pandangan Anda, sebaiknya Anda ubah dari dalam diri Anda, dan Anda ubah cara pikir serta mindset Anda terlebih dahulu. Dan sekian video saya kali ini untuk mereview dan menceritakan secara singkat bagaimana rasa percaya diri atau pola pikir mental seseorang yang dapat mempengaruhi dia hingga ia dapat saja sembuh dari penyakit yang diderita atau apapun itu. Saya akan mereview beberapa buku dan terus ikuti channel saya. Kita berbagi pengetahuan dan bercerita sebagai mahasiswa, dan dukung saya terus dengan like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media Anda. Ketika saya mendapat support dari teman-teman semua, saya tetap bersemangat untuk membuat video dan channel saya ke depannya lebih berkembang. Salam hormat, terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa.